Halo Sobat Indie, ketemu lagi di channel Indie Driver. Dan mobil sekarang itu ya harganya udah makin mahal. Untuk sebuah low MPV aja itu rata-rata untuk tipe tertingginya harganya di atas 300 juta, bahkan sampai 320-an juta rupiah. Jadi emang ya semakin mahal ya. Tapi ada loh mobil yang harganya masih di bawah 300 juta. Ini salah satunya, atau satu-satunya mungkin. Ini adalah Suzuki All New R3 Hybrid tipe SS atau tipe tertinggi. Dan melihat harganya itu yang masih sangat terjangkau di bawah 300 juta. Dan ini adalah tipe tertinggi, artinya fiturnya paling banyak, modelnya paling keren. Nah, kita lihat saja seperti apa mobil ini, Suzuki All New R3 Hybrid tipe SS atau Suzuki Sport. Nah, kita lihat dari depan ya. Yang terlihat eksklusif dari jajaran All New R3 Hybrid adalah grillnya. Untuk R3 SS, grillnya itu paling beda. Ini seperti apa ya? Seperti butiran-butiran air yang maju ke depan gitu ya. Ya kurang lebih begitulah perumpamaannya. Kalau yang GX sama GA itu seperti bumerang. Jadi kalau ini hitam terlihat lebih oke ya. Dan di sini ada list chrome di atasnya, di bawah juga ada, sampai ke lampu samping. Bumper bawahnya juga berbeda. Dan ini oke-nya lagi, ini ada spoilernya, ada front spoilernya, ada spoiler depan, ada body kitnya dengan tulisan Suzuki Sport. Ini secara bentuk ini membuatnya terlihat semakin keren, dan secara fungsi saya yakin ini memberikan tambahan downforce, artinya mobil lebih oke handlingnya. Nah, kita dari samping lampunya. Ini lampunya ini perpaduan antara lampu proyektor dengan reflektor. Dan model lampunya ini keren sekali. Ini salah satu hal yang saya suka dari mobil ini adalah lampunya terlihat modern, terlihat futuristik, dilihat itu juga sangat oke. Lampu setnya masih bohlam biasa, dan di sini ada DRL, DRL-nya di bawah. Di samping ada fog lamp. DRL ini hanya ada di tipe SS. Kalau yang di bawahnya itu nggak ada. Sekarang kita intip mesinnya. Ini cukup berat ya, karena platnya tebal. Ini salah satu hal yang saya suka dari Suzuki. Jadi dibandingkan mobil-mobil lainnya dari brand lainnya, dia materialnya lebih bagus. Platnya tebal, plastiknya itu lebih tebal. Jadi ini jadi hal positif ya. Dan ini oke-nya lagi, ada peredamnya. Kita kembali ke mesinnya. Ini adalah mesin K15B plus ada smart hybridnya atau mild hybridnya. Di sini tertanam sebuah ISG, Integrated Starter Generator, yang terhubung dengan mesin dan dibantu oleh sebuah baterai lithium ion yang ada di bawah jok depan penumpang kiri. Mesin K15B ini mampu menghasilkan power 104 PS dan torsi 138 Nm. Enggak terlalu besar, tapi itu lebih dari cukup untuk menggerakkan atau membawa mobil seukuran ini. Dan dengan ditanamkannya teknologi smart hybrid atau ISG ini memberikan tambahan konsumsi BBM, artinya lebih hemat. Saya pernah melakukan uji coba atau test drive atau review All New R3 Hybrid dalam jangka panjang yang bukan hanya jam-jaman atau satu hari gitu. Dan memang secara konsumsi BBM ini lebih irit. Dan secara power, walaupun secara teknis hanya 104 PS dan torsi 138, tapi begitu kita berakselerasi, itu ada tambahan tenaga, ada dorongan yang membuatnya jadi lebih enteng. Ini hal yang oke. Kita kelilingin mobilnya, dari depan oke ya, dari samping juga terlihat oke. Dan ini rodanya, velgnya ini menggunakan velg dual tone ya. Modelnya berbeda dibandingkan tipe GX dan GA. Ini roda dengan ukuran 185/65, sedangkan ukuran velgnya itu ring 15. Memang kecil sih, tapi misalkan Anda pengen menggantinya, di upgrade bisa lah ke 16 atau 17 bahkan. Sedangkan pengereman ini sudah disc brake, ada ABS, ada ABD, ada hill hold control juga. Kalau di depan ini ada spoiler atau ada body kit. Nah, di sini juga ada body kitnya. Ini terlihat jadi lebih keren ya, menunjukkan bahwa ini adalah tipe tertinggi. Ini, aduh mau jatuh. Ini ground clearance-nya 180 mm. Kita ke atas, spionnya seperti ini. Ada lampu senya di sini. Dan di sini listnya ini dari karet warna hitam, bukan warna chrome.
karena chrome terlalu banyak dan banyak yang nggak suka. Ini berbeda ya antara body dengan pilar B ini. Kita ke belakang, ini menggunakan floating roof ya, jadi seperti terpisah antara atapnya dengan kaca dan bodi bawahnya. Nah, yang SS itu juga ada ini rear spoiler. Nah, ada emblem Suzuki Sport yang artinya ini adalah tipe tertinggi, modelnya juga oke. Di belakang ini salah satu yang saya suka, ada defoggernya. Banyak loh mobil yang harganya 300 juta tapi nggak ada defogger. Ini oke, ada defogger, ada wiper juga, ada high mount stop lamp. Lampunya oke, lampu khas R3 ini salah satu lampu yang modelnya saya suka. Walaupun ini menggunakan bohlam biasa ya. Nah, di sini ada emblem hybrid. Di sini juga ada bawaannya nih, kamera mundur. Kalau yang di bawahnya itu nggak ada. Di sini juga ada emblem Suzuki R3 Sport. Ini ada list chrome memanjang dari samping ke sampingnya lagi, dan ini bumper bawahnya itu modelnya oke. Jadi berbeda dari model-model di bawahnya. Seperti ada diffusernya di belakang. Apa ya, terlihat gagah, jadi terlihat sporty. Sekarang kita intip ruang bagasinya. Nah, ini dia ruang bagasinya. Sama seperti R3 lainnya, ruang bagasinya ya dibilang nggak terlalu luas sih, tapi nggak sempit juga. Ini bisa menampung bawa 2 koper besar, 3 koper kecil, 4 galon aqua itu bisa. Dan yang saya suka adalah di sini ada tempat penyimpanan tersembunyi rahasia. Jadi kalau mau menaruh barang-barang kecil bisa di sini, terlihat lebih rapi. Kalau misalkan kurang luas bagasinya, gampang, tinggal ditarik saja. Nah, Anda mendapatkan ruang bagasi yang jauh lebih luas yang bisa menampung barang bawaan lebih banyak lagi. Dan ini walaupun nggak rata lantai ya, tapi gapnya itu nggak terlalu tinggi ya. Ya seginian lah. Ya no problem lah menurut saya. Nah, itu tadi Sobat Indi soal eksterior, soal mesin. Untuk interior seperti apa nanti kita bahas harga dulu termasuk promo-promonya, karena saya dapat info bahwa di Suzuki Sejahtera Bonetrada yang di Harapan Indah ini itu promonya luar biasa. Tapi untuk itu kita panggil teman saya nggak hafal soalnya. Mbak Yani, boleh gabung? Halo. Apa kabar, Mbak? Baik, lama nggak ketemu nih. Iya, udah lama nggak ketemu nih kita. Iya, mau nanya, ini berapa harganya? Ini harganya 295.600. Cuma masih ada cashbacknya Om. Ada cashbacknya? Ada cashback bulan ini. Cashbacknya untuk yang bulan ini yang dikasih 40 juta. 40 juta? Ini beneran? Beneran. 40 juta cashbacknya pembelian di bulan ini. Nggak salah? Nggak salah? Nggak salah. Kalau pembelian di bulan ini cashbacknya sampai 40 juta. Ini Sobat Indi ya, harganya 295. 295, 600. Ya 600-nya gampang lah, itu hilangin aja lah. Di tip X belakangnya, anggaplah 295 juta. Diskonnya atau cashbacknya 40 juta. Berapa jadi itu Mbak? 255 juta. 255? Iya, 255 juta pembelian bulan ini. Ini promonya khusus buat bulan ini. Wow, menarik loh. Ketika harga mobil itu udah melewati 300, diskonnya kecil pula. Ini Suzuki All New R3 Hybrid ini hanya 255 jadinya. Ini menarik. Kalau yang ini yang Matic ya? Matic. Kalau yang di bawahnya? Yang di manual. Manualnya di harganya 284 juta. Belum cashback tadi? Belum termasuk cashbacknya sama, diskonnya sama, sekitar 40 jutaan juga. Jadi sekitar 240-an, 244. Wow. Kalau yang di bawahnya yang GX sama yang dikasih cashbacknya segitu, sekitar 40 juta. Untuk tipe GX sama yang Sport itu yang dikasih diskonnya 40 juta khusus untuk bulan ini. Bulan ini ya? Iya, jadi untuk yang tipe GX sama Sport dikasih 40 juta untuk bulan ini. Menarik. Promonya hanya untuk yang 2 tipe itu aja. Ada promo lainnya? Kemudahan-kemudahan? Kalau misalkan mau promo bulan ini ada serba 5. DP 5 juta, angsuran 5 jutaan. Atau DP 1 juta, angsurannya nanti mengikuti. Kirain
serba 5, Serba DP 5 juta, ansur 5 juta, terus atau DP 1 juta, cicil 1 juta enggak ya? Enggak. Enggak mungkin ya. Ada bisa 1 juta, DP 1 jutaan bisa. 1 juta udah bisa bawa mobil pulang. Itu benar-benar DP ya? Itu benar-benar Bukan TDP. tanda jadi ya? Bukan. Tapi itu syarat ketentuan berlaku Om. Misalkan pasti ada syarat nih tertentu dianya lah ya. harus lolos BI checking. Kalau misalkan dia nggak lolos BI checking ya nggak bisa promo DP 1 juta itu. Gitu. Tapi jangan takut kalau misalkan nih ada yang mau beli mobil bermasalah sama masalah kol-kolan nih, kan sekarang lagi bermasalah sama kol-kolan, bisa nanti ya nih bantu, tapi DP-nya berbeda. Gitu. Itu hitungannya bisa ya nih, nanti ya nih info untuk hitungan, tapi ya nih bantu sampai approve. Gitu sih. Intinya ada lagi DP bunga 0%. Bunga 0% itu juga bisa. Tapi itu tenor pendek ya Om ya, 5 sampai 11 bulan. Itu untuk berlaku untuk yang unit yang 2 ini. yang GX dan SS? Iya. Oke. Banyak promonya sih sebenarnya bulan ini, ada mau DP kecil atau mau DP besar. Nah, kalau mau DP-nya besar, itu yang dikasih bunga ringan. Ada tuh bunga khusus. Nanti bisa dihitungin lagi. Intinya sangat fleksibel lah ya, Iya. dan memudahkan para calon pembeli ya. Betul. Apalagi kan ini mau jelang akhir tahun, banyak promonya. Oh pasti. iya, jelang akhir tahunnya. Iya. Waktu yang paling tepat beli mobil itu ya bulan ini. Nah, itu dia. Waktu paling tepat adalah akhir bulan, akhir tahun. Akhir tahun menjelang akhir tahun di bulan ini, karena kan konsumen masih bisa proses dengan data yang sekarang kan. Soalnya kenapa Suzuki itu nanti bulan November itu udah produksi unit 2024, jadi rebutan unitnya mulai dari sekarang. Oh iya, gitu. Karena kalau kurang cepat bisa kehabisan ya Mbak ya? Iya, nanti nggak bisa ikutan promo yang ini. Gitu. Bonus ada? Bonus ada, lengkap, nanti yang dikasih lengkap. Kalau ini kan udah full nih. Ya, ini udah full nih. Udah lengkap ya kan. Udah ini paling nanti yang dikasih talang air, ya kan. Sarung jok nanti yang dikasih. Sama satu lagi biar gampang kemana-mana. Yang dikasih itol. Oh, itol. Nah, ini menarik. Yang dikasih itol buat kemana-mana. Bisa kemana-mana. Lebih memudahkan ya. Iya. Misalkan nih Mbak, mau test drive, boleh. bisa nggak di rumah atau di kantor? Bisa dong. Diantar, dijemput? Bisa, iya. Jadi nanti kalau misalkan mau test drive, misalkan nih teman-teman jauh nih dari lokasi kita nih, kita kan Bekasi, Harapan Indah, bisa mau di Tangerang, Karawaci, atau Karawang, manapun bisa. Nanti tinggal chat WA Yani aja, mau test drive-nya kapan, Sherlock alamat rumah Yani yang datang. Jadi mereka nggak usah datang ke sini. Nah, kalau mau proses juga gampang. Mereka tinggal tunggu aja di rumah, datanya lengkapin segala macam, udah tinggal standby pembayaran dari rumah, nanti mobil meluncur. Nah, enak ya pembeli sekarang tuh ya karena raja. Iya, nggak usah jauh-jauh ke sini kan. Pembelian paling jauh di mana sih, sampai mana? Ya ini sampai sekarang bisa, kemarin sampai Karawang pernah, sampai ke Indramayu juga pernah. Kalau misalkan dari luar pulau, Lampung misalkan. Lampung kita belum bisa cover sih Om. Paling Surabaya, Semarang, Pati, Kudus. Untuk Jawa bisa ya? Bisa. Karena kan kita ada cabang di situ kan. Jadi kita bisa cover situ sih. Karena gini, beberapa kali ada yang nanya, ada pernah dari Semarang, ada dari Surabaya. Karena secara OTR harga Jakarta itu jauh lebih murah. Iya. Nah, mereka suka bandingin. Kalau itu bisa nggak belinya dari Jakarta? Bisa. Pokoknya 3 daerah tadi, Semarang, Surabaya, Kudus, Pati itu termasuk ya Om. Sampai Jepara kita masih bisa. Terus kayak misalkan Serang itu kita masih bisa cover. Purwakarta masih bisa cover. Gitu. Nah sekarang kalau mau kontak Mbak Yani berapa nomornya? Boleh. Nanti kalau misalkan mau cek data dulu, mau proses, mau tanya-tanya hitungan, boleh hubungin Yani langsung. Mau test drive malam-malam juga Yani samperin bisa. Itu di Yani di 08211 211 5676. Yani. Itu dia. Kontak langsung Sobat Indi. Iya. Oke Mbak Yani, terima kasih informasinya. Oke. Saya lanjutkan cerita mobil ini. Iya Mas Andi. Ini jok tengahnya ini, satu nyaman, yang kedua lega. Ini bahannya fabric ya, tapi ini cukup oke. Empuknya itu pas banget, bisa menopang badan saya dengan baik. Dan di sini ada armrestnya, sehingga kita bisa mengistirahatkan lengan kita di sini, walaupun nggak ada cup holdernya ya. Nah, satu lagi di sini untuk yang tipe SS itu ada jahitan merahnya di joknya sama di headrestnya, jadi membuatnya semakin oke karena merah itu sport dan ini R3 Hybrid Sport. Satu lagi fleksibilitasnya. Ini dulu, ini
legroomnya ini cukup lega ya, lebih dari 20 cm. Saya tadi udah nyoba duduk di sini, jadi cukup lega. Plus ini memiliki fleksibilitas, bisa dimajukan, dimundurkan. Untuk kenyamanan penumpang di sini ada AC, sehingga penumpang tengah dan penumpang belakang itu mendapatkan kesejukan juga, tidak bergantung sama AC yang di depan. Untuk ngecas HP di sini juga ada power outlet, walaupun model lighter ya, model 12 volt, jadi harus pakai adapter. Penyimpanan gimana? Penyimpanan cukup banyak, di door trim ada, di bawahnya ada buat cup holder sama buat penyimpanan lain, dan di bagian belakang jok depan itu juga ada kantong. Jadi sebagai sebuah mobil keluarga ini memenuhi persyaratan-persyaratan seperti kenyamanan, kelegaan, dan ruang penyimpanan yang banyak. Dan bagi Anda pasangan muda yang punya baby, punya bayi, kalau Anda mau bepergian, di sini ada Isofix. Jadi tinggal bawa baby car seat, tinggal dimasukkan di sini atau dicolokin di sini. Ini lebih aman bagi baby Anda. Sedangkan jok belakang ini adalah salah satu mobil yang memiliki jok belakang cukup manusiawi bagi penumpang dewasa. Artinya apa? Cukup lega, bisa menopang badan dengan cukup baik pula. Berbeda dengan beberapa kompetitornya. Tapi saya nggak ke belakang ya, karena saya pernah bikin reviewnya. Jadi detailnya tonton di video selanjutnya. Sekarang kita masuk ke kabin depannya. Kabin depannya ini modelnya bisa dibilang cukup modern ya. Ini bahannya plastik, tapi plastiknya seperti yang saya bilang tadi cukup tebal, beda dengan kompetitornya. Dan di sini ada permainan garis-garisnya, membujur dari samping ke samping, jadi terlihat lebih cukup sporty, cukup modern. Dan di sini juga ada motif serat karbon. Setirnya untuk tipe SS, setirnya ini udah dapat setir yang dibalut kulit. Dan di sini ada jahitan warna merah, sehingga membuatnya lebih oke. Ini juga ada tilt steeringnya, walaupun belum ada teleskopiknya. Fitur-fiturnya apa aja? Di sini ada cruise control, walaupun belum adaptif, ada pengatur audio yang terhubung dengan head unit, ada Bluetooth teleponi, dan ini flat bottom. Lampunya sudah auto, wipernya belum ya. Speedometer, tachometer itu masih analog, tapi MID-nya itu sudah digital. Ini tampilan dan informasinya juga cukup lengkap ya. Ada display atau informasi tentang ISG, mesin, dan daya baterainya. Dokternya sama, plastik. Bedanya di sini ada motif karbon sama seperti yang di depan sini. Dan ini kacanya yang sisi driver itu sudah auto up and down. Yang lain itu masih power window biasa. Ini ada pengatur spion, bisa dilipat juga dari dalam. Dan ini yang saya suka. Di sini fiturnya cukup banyak. Ada DRL, ada ESP, Electronic Stability Program, ada sensor parkir, serta ada auto idling. Joknya, ini juga joknya nyaman, lebih nyaman dibanding yang belakang bahkan. Ini bisa menopang badan saya dengan baik. Dan ini memiliki fleksibilitas yang cukup oke. Bisa maju mundur walaupun manual, bisa reclining, dan bisa diatur ketinggiannya. Nah, ini dia. Kita ke tengah, head unitnya model floating, menu-menunya juga cukup lengkap ya. Tinggal tekan, tinggal geser-geser saja. AC-nya juga oke, ini sudah auto climate control walaupun masih model puter-puter ya. Dan oke-nya lagi, di sini ada defoggernya untuk depan dan di belakang. Jadi kalau lewat jalanan yang berkabut, ini lebih aman. Untuk power outlet di sini model yang 12 volt, harus pakai adapter, ada USB slot, ada penyimpanan, ada cup holder. Yang saya suka adalah cup holdernya ini ada ventilasi atau ada lubang AC-nya, sehingga kalau naruh minuman itu jadi lebih dingin. Ini hal yang oke. Transmisinya itu ada pilihan AT, automatic transmission, bukan CVT. Ini hal yang saya suka karena AT itu lebih awet, lebih tahan banting, lebih bandel dibandingkan CVT ya. Kalau yang manual itu 5 percepatan. Ada overdrive juga di sini. Rem parkirnya ini masih model rem parkir tarik, dan sayangnya di sini tidak ada armrest dan tidak ada penyimpanan. Padahal kalau dikasih lebih oke. Karena kenapa? Ini mobil tipe tertinggi. Kita intip di sini. Sun visor sayangnya nggak ada cermin di sini. Kalau yang di sini ada cermin, nggak ada lampu. Lampunya kalau mau ngaca dari sini. Nah, ini juga yang saya sayangkan. Di sini spion tengahnya ini masih model biasa ya, belum ada day and night view-nya. Lebih oke kalau dikasih yang ada pilihan day and night view-nya atau bahkan yang automatic, yang electric mirror. Jadi nggak perlu ngatur-ngatur lagi. Penyimpanan lagi
di sini. Ini glove box-nya cukup besar walaupun belum soft opening. Nah, itu tadi Sobat Indi paparan atau review saya tentang Suzuki All New R3 Hybrid yang tipe paling tinggi, tipe SS. Jadi secara fungsi ini oke, mobil keluarga yang lapang, memiliki penyimpanan yang banyak, kenyamanan juga oke, fiturnya cukup banyak. Dan secara harga ini sangat menarik karena tadi jadinya sekitar 255 jutaan lah. Ini sangat menarik ketika harga mobil-mobil yang lain itu melewati atau melewati angka 300 juta. Dan demikian saja seperti ini vlog saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jika ada masukan, ada komentar atau kritikan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan satu lagi, bagi Anda yang belum subscribe, ayo subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi dan sekaligus membantu channel Indie Driver semakin besar, semakin berkembang, menghasilkan konten yang lebih berkualitas, lebih informatif, dan tetap independen. Terima kasih, sampai ketemu di vlog selanjutnya.